Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statement break dan continue. Kita bahas yang break dulu. Statement break itu digunakan untuk keluar dari looping sebelum variable loop itu mencapai akhir atau mencapai terminating value-nya. Jadi sebelum mencapai akhir ini, karena adanya break itu akan keluar dari for loop. Misalkan kalau for break ini juga bisa digunakan untuk while loop, tapi kita bahas yang for loop dulu karena while belum kita bahas. Nah, sebagai contoh, ini satu lagi, untuk break ini dia menghentikan loop tetapi tidak menghentikan program secara keseluruhan. Jadi loopingnya itu berhenti, tapi program-program yang lain yang di luar loop itu masih tetap berjalan. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya for looping seperti ini, for k, untuk k sama dengan 1 sampai 10, berarti nanti k-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian kita tulis statementnya x sama dengan 50 dikurangi k kuadrat. Jadi nanti tiap satu kali looping itu menghitung x, yaitu 50 dikurangi k kuadrat. Nah, ini awalnya looping itu adalah 1 dan akhirnya itu adalah 10, atau terminating value-nya itu adalah 10. Nah, dengan adanya break nanti akan menghentikan looping ini sebelum mencapai 10. Nah, kita setelah statement else kita gunakan conditional statement, yaitu if jika x kurang dari 0, dari hasil perhitungan x-nya itu ternyata dia kurang dari 0, jika benar berarti dia akan menuju yang break ini. Nah, ketika break berarti dia akan langsung keluar ke n, jadi tidak melanjutkan looping yang ini, tidak melanjutkan loopingnya for k sama dengan 1 sampai 10 ini. Nah, tapi jika x itu tidak lebih kecil dari 0, artinya dia ini, kalau di logikanya apakah x kurang dari 0, ketika tidak maka dia akan logikanya 0, ketika 0 dia maka akan langsung keluar di n. Nah, ketika dia keluar di n berarti dia akan melanjutkan di sini, dia akan menghitung y sama dengan akar x. Nah, jadi ketika x-nya itu tidak kurang dari 0, yaitu nilainya 0 atau positif, maka dia tidak break tetapi dia melanjutkan di sini. Dia akan melanjutkan setelah if, yaitu ini. Nah, kita coba program ini. Kemudian, nah, ini ada saran. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat program itu kita menghindari break, kita lebih baik gunakan looping yang while loop. Nah, while loop yang seperti apa nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita coba dulu program ini. Apakah benar ketika dia kurang dari 0 dia akan break langsung keluar menuju n-nya ini, tidak mengeksekusi yang ini, karena dia langsung loncat dari break ini langsung dia keluar ke n ini. Jadi yang y ini akan dilompati, tidak akan menghitung y. Kita cek. Nah, ini sama persis. For k sama dengan 1.210, kemudian x sama dengan 50 dikurangi k kuadrat. If x kurang dari 0 dia akan break, kalau tidak berarti dia akan menghitung yang ini, dia akan keluar n, kemudian melanjutkan di sini menghitung y sama dengan akar x. Coba kita eksekusi. Nah, ini akan muncul y. Jadi looping yang pertama itu 1, berarti 50 dikurangi 1 kuadrat. Apakah x itu kurang dari 0? 50 dikurangi 1 berarti 49. Apakah 49 kurang dari 0? Tidak, berarti dia akan langsung karena dia 0 dia akan keluar dari if ini dan melanjutkan ke y. Berarti dia akan menghitung akar dari x, yaitu akar 49 bernilai 7. Itu adalah loop atau pass yang pertama, atau perhitungan yang pertama ketika k sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan dengan k sama dengan 2. 50 dikurangi 2 kuadrat, yaitu 50 dikurangi 4, berapa berarti? 50 dikurangi 4 berarti 46. Apakah x kurang dari 46? Tidak, berarti dia akan menghitung y sama dengan akar 46, yaitu 6,78. Terus kemudian sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7 kita
lihat kalau dia K-nya itu looping yang ke-7 atau pas yang ke-7, yaitu ketika K-nya 7, berarti X sama dengan 50 dikurangi 7 kuadrat, 50 dikurangi 49. Apa X itu kurang dari 0? Tidak. Ketika karena 50 kurangi 49 adalah 1, berarti nanti akan langsung kurang dari 0? Tidak, berarti dia akan melanjutkan ini, yaitu Y sama dengan akar X, yaitu akar 1, berarti nilainya adalah 1. Itu adalah yang terakhir ini. Nah, kemudian ketika 8, kita pas yang ke-8, itu 50 dikurangi 8 kuadrat, 8 kuadrat adalah 64, berarti kan negatif. Apakah X kurang dari 0? Iya. Ketika iya, berarti dia akan break. Nah, ketika dia break, dia akan langsung menghentikan loopnya ini, dia langsung keluar di sini, langsung ke N ini. Nah, berarti meskipun ini variabel loopingnya itu dari 1 sampai 10, ada 10 elemen, tetapi dia akan terhenti di elemen yang ke-7, berarti Y-nya itu akan hanya menghitung 7 kali. Kita cek. Nah, ingat ya, yang disimpan di workspace-nya itu adalah Y yang terakhir, yaitu 1, tetapi perhitungan yang telah dilakukan itu ada 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terbukti 7 kali. Nah, ini berarti sudah terlihat bahwa break ini dia langsung keluar dari loop dan tidak melanjutkan looping yang selanjutnya, yang seharusnya. Itu adalah fungsinya break. Nah, berbeda dengan yang continue. Kita lihat apa bedanya yang continue. Nah, statement continue itu bedanya dengan break. Kalau break itu dia menghentikan eksekusi loop, tetapi kalau continue dia tidak mengeksekusi kasus yang error, yang dianggap error oleh programmernya, tetapi dia tetap melanjutkan eksekusi loop untuk pas yang tersisa. Jadi pas yang tersisa, looping yang tersisa itu akan dilanjutkan. Berbeda dengan yang break. Kalau break ketika sudah ketemu dia langsung stop loopingnya. Kalau yang continue dia hanya menghentikan atau tidak menghitung yang dianggap kasus yang dianggap error atau yang dihindari, tetapi tetap melanjutkan loop yang selanjutnya atau pas yang selanjutnya yang tersisa. Kita lihat contohnya seperti ini. Kita punya variabel X, namanya X, terdiri dari 4 elemen, yaitu 10, kemudian 1000, kemudian minus 10, kemudian 100. Nah, kita buat variabel Y, yaitu not number kalikan X. Nah, artinya not number itu apa? Kita cek di sini. Not number itu adalah ya seperti none, uns. Nah, kalau misalkan 5 dikali dengan not number, maka dia tetap not number. Nah, itu adalah artinya. Sorry. Nah, jadi pertama-tama kita buat variabel Y yang isinya adalah not number sejumlah 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk K sama dengan 1 sampai length, berarti nanti kita akan mengevaluasi sesuai dengan jumlah X-nya, sesuai dengan jumlah kolomnya. Berarti K itu adalah misalkan kolom, berarti 1 sampai length-nya ini, berarti kolom 1, 2, 3, 4. Jika X elemen atau jumlah elemen, ya ini adalah elemennya atau kolomnya atau elemennya. Jika X elemen ke K itu kurang dari 0, itu kita continue. Nah, continue artinya apa? Kita nanti bisa lihat. Kalau dia continue, berarti dia akan melanjutkan looping yang tersisa. Dia tidak mengeksekusi yang ini. Dia menghentikan yang eksekusi yang YK ini, tetapi dia tetap, meskipun dia tidak mengeksekusi yang ini, tetapi dia akan melanjutkan looping atau pas yang tersisa. Sebagai contoh ini, kita buat X-nya itu yang lebih besar daripada 0 dulu. Misalkan ini ya, ketika K sama dengan 1 sampai dengan 4, berarti kan panjangnya 4, berarti looping yang pertama itu adalah K-nya 1. Jika X dalam kurung 1, X yang pertama adalah 10, apakah 10 itu kurang dari 0? Kan tidak, berarti dia 0. Ketika 0 berarti dia tidak
mengeksekusi yang continue, dia akan langsung ke N. Dari N dia langsung menuju ke sini, sehingga dia akan menghitung Y1, berarti dia akan mereplace yang ini, mereplace yang tadi Y1 itu sama dengan log 10 kalikan XK. XK adalah 10, berarti nilainya adalah 1. Log 10 adalah 1, berarti nanti Y itu akan menjadi 1. Yang awalnya tadi not number semua, 4-4-nya itu akan menjadi angka 1. Kemudian pas yang kedua yaitu K-nya 2. X yang kedua 1000 apa kurang dari 0, tidak, berarti tidak lagi, berarti dia akan menuju ke N, kemudian mengeksekusi yang ini, berarti nanti log 1000 adalah 3. Dan menuju pas yang ketiga yaitu ketika K-nya adalah 3, berarti X dalam kurung 3, berarti elemen yang ketiga adalah minus 10. Nah ini, apakah minus 10 itu kurang dari 0? Ternyata iya. Berarti kalau iya, berarti dia akan mengeksekusi continue. Nah, continue itu dia tidak menghitung ini, lognya ini, tetapi dia tidak menghitung lognya ini, tapi dia tetap melanjutkan yang loop yang selanjutnya, yaitu ketika K-nya adalah 4. Nah, ketika K-nya 4, apakah yaitu X dalam kurung 4, yaitu yang 100 ini, apa kurang dari 0? Tidak, berarti dia tetap mengeksekusi yang ini, yaitu log 100, yaitu 2. Ini kemudian kita tampilkan Y, variabel Y-nya. Nah, ini saya sudah buat programnya di editor, yaitu ini. X 10 1000 min 10 100, kemudian kita membuat variabel Y yang terdiri dari not number sebanyak 4 elemen sesuai dengan jumlah X, kemudian K itu adalah menunjukkan nanti elemen untuk elemen 1 sampai dengan 4 sesuai panjangnya ini 1 sampai 4, berarti nanti tiap elemen if X, dalam kurung K itu kurang dari 0, dia akan continue, dia tidak melanjutkan yang YK ini, tapi dia akan melanjutkan ke yang, dia tidak melanjutkan yang YK, namun dia melanjutkan loop yang tersisa. Kemudian ketika K-nya X, K elemennya dalam X itu adalah tidak sama dengan tidak atau tidak kurang dari 0, artinya dia lebih daripada 0, berarti dia akan langsung melanjutkan ke yang N, dari N ke yang YK ini. Oke, kita lihat. Nah, kita yang cek yang ini dulu hasilnya apa. Nah, X, kita lihat ini, Y-nya adalah not number semua, yaitu not number kalikan seluruh elemen X, berarti ya not number semua sebanyak 4 elemen. Kemudian kita lihat apakah benar untuk yang ketiga itu tetap not number, tetapi yang keempat tetap dihitung. Kita lihat. Nah, dari not number semua itu akan menjadi 1, 3, not number, dan 2. Nah, ini kita lihat, ini adalah yang minus. Yang minus kan dia berarti dia tidak menghitung Y, berarti dia akan tetap Y yang awal, yaitu not number. Yang ini ada log 10, ada log 1003, ini ada log 100. Nah, berarti ini terbukti bahwa continue, dia tetap melanjutkan looping yang tersisa atau pass yang tersisa. Nah, bedakan dengan kalau kita menggunakan break. Kalau ini kita ganti break. Nah, ketika ini ketemu minus, berarti dia langsung break, dia langsung keluar dari loop. Maka yang Y yang terakhir itu tidak dihitung. Kita lihat bedanya. Nah, ketika dia mengeksekusi yang elemen yang ketiga, dia akan minus. Ketika minus dia break, berarti ya udah selesai. Ketika kita panggil Y, berarti yang loop yang keempat atau pas yang keempat dia tidak mengeksekusi, sehingga tetap not number sesuai dengan yang awalnya ini, Y awal. Oke, itu adalah bedanya antara statement break dan continue. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.